Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Siddhartha ya. Kali ini saya akan membahas kalau Anda omsetnya tahun ini turun ya, pajaknya gimana setelah yang satu ini. Oke guys, saya hari ini akan menjawab pertanyaannya dari teman-teman ya yang DM. Ini rasanya nggak DM, ini mungkin komen nih kalau nggak salah ya. Saya nggak ngomong nama ya, karena ini sudah direkap oleh tim kami untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi teman-teman yang bertanya nggak usah khawatir ya, pertanyaannya akan kami coba rekap. Dan kalau memang itu penting dan itu nggak pernah kami buatkan kontennya, kami akan coba buatkan video seperti ini. Teman-teman nggak usah khawatir, bukan kami nggak membalesin komen ya, karena banyak ya. Jadi kami akan coba rekapin dan kami buatkan konten seperti ini ya. Nah pertanyaan gini guys, singkat ya. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau tahun kemarin omsetnya di 4,8 M ya, sedangkan tahun ini di akhir tahun di bawah 4,8 M, terus gimana? Mohon petunjuknya. Nah ini mungkin teman-teman juga ngalamin ya, tahun ini ternyata omsetnya Anda turun ya, karena boleh kita lihat lah ya, memang kondisinya ini ekonomi yang kita ini lagi naik turun ya. Kalau kemarin 2020 Anda lihat corona itu banyak yang turun, 2021 agak naik, 2022 agak naik lagi, tapi belum tentu ini bisa bertahan ya. Tapi kita sama-sama berharap ya guys, bahwa ekonomi Indonesia bisa selalu membaik ya, dan semakin membaik supaya apa? Supaya kita juga ya kita tidak worries ya, dan kita bisa berkat juga buat karyawan-karyawan kita ya. Jangan sampai kita tidak bertahan ya. Usahakan kalian bertahan, berjuang supaya apa? Supaya juga untuk keluarga Anda pastinya, untuk karyawan Anda juga, dan untuk keluarganya karyawan Anda ya. Dan kalian yang jadi pengusaha hari ini, saya boleh ngomong teman-teman jadi saluran berkat ya. Saluran berkat apa? Ya ini kalian nafkahin karyawan Anda ya. Jadi Anda fighting ya, dan semoga apa yang Anda perjuangkan semuanya bisa berhasil. Oke? Nah, kembali ke tadi guys ya, ini terkait dengan tadi ya. Nah, kalau misal saja Anda mengalami kasus yang serupa ya, by the way Anda sudah punya omset di 4,8 M. Kalau sudah di 4,8 M, yang perlu diperhatikan adalah apa? Adalah Anda sudah tidak bisa menggunakan tarif UMKM ya, 0,5% sudah tidak boleh. Jadi kalau sudah di 4,8 Anda harus pakai tarif yang normal guys, tidak bisa lagi pakai tarif UMKM. Nah tarif normal berarti berapa ya? Berarti 5%, ini kalau pribadi ya, 5%, 15, 25, 30, 35% ya, ini untuk yang pribadi. Tapi kalau yang CV atau PT tarifnya 22% ya, jadi itu yang tarif CV atau PT 22%. Nah, kalau Anda sebelum itu pakai 0,5% kalikan omset, pasti akan lebih murah. Kalau memang kondisinya Anda punya profitnya gede, pasti akan lebih murah pakai tarif yang 0,5%. Tapi begitu di atas 4,8 M per tahun, maka 0,5%-nya nggak boleh pakai, hilang. Anda harus pakai tarif yang normal. Oke, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, ketika Anda sudah di atas 4,8 M, maka mau nggak mau Anda itu wajib kena PKP. Ya, wajib kena PPN, dan Anda harus memungut PPN sebesar 11% atas setiap nilai penjualan yang Anda miliki. Ya, itu wajib hukumnya. Anda tinggal minta kepada KPP untuk Anda dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Lalu dari sana Anda tinggal menerbitkan PPN 11% kepada customer Anda, dan itu Anda wajib bayar PPN-nya. Ya. So, ketika ya Anda turun omsetnya, kan gimana gitu ya, dulu bayar pajaknya murah, sekarang bayar pajaknya lebih mahal ya. Dulu nggak bayar PPN, sekarang harus bayar PPN, terus gimana Pak? Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Kalau memang kondisi keuangan Anda turun, kondisi omset Anda turun, maka yang pertama yang Anda harus siapkan adalah apa? Yang pertama adalah Anda mesti punya pembukuan yang rapi guys. Ya, jadi ini wajib hukumnya Anda punya pembukuan yang rapi. Kenapa? Karena gini, ketika Anda omset turun, maka yang terjadi seringkali adalah apa? Anda akan mengalami penurunan keuntungan juga. Ya. Nah, kalau Anda pelajarin secara pajak, ada namanya angsuran PPh 25 yang wajib Anda bayar setiap bulannya. Ya. Nah, PPh 25 ini itu konsepnya adalah berdasarkan keuntungan tahun sebelumnya. Ya, terus dikalikan pajaknya berapa, ketemu pajaknya berapa, dibagi 12. Jadi dasarnya adalah keuntungan tahun sebelumnya yang harus dibayarkan pajaknya tiap bulan ya, karena pajak ini minta
kamu harus ngangsur, kamu harus nyicil bayar pajaknya. Dia pajak nggak mau bayar pajaknya di akhir tahun, nggak mau. Ya kenapa? Karena negara juga butuh pemasukan tiap bulan. Jadi Anda diwajibkan untuk membayar pajaknya tiap bulan, nyicil. Ya, nyicil dulu. Semisal Anda punya pajak tahun lalu, misalnya Anda untung misalnya, ini nggak simpel aja ya. Anda punya omset, Anda punya keuntungan 2 miliar misalnya setahun ya. 2 miliar ini Anda kalikan misalnya 22%. Let's say sama dengan berapa? Kalau 2 miliar 440 juta ya, kurang lebih ya. 440 juta Anda bayar. Ya pajaknya Anda bagi 12, ketemunya misalnya sebulannya berapa? Misalnya sebulannya kurang lebih ya 30-an juta lah ya, 30 juta lebih ya plus Anda bayar. Set ya. Sampai akhir tahun Anda bayar 30 juta. Masalahnya di tahun yang bersangkutan dari omset tadi yang Anda untungnya 2 miliar, sekarang tiba-tiba omsetnya turun, untungnya tinggal 1 miliar. Ya. Jadi dari omset bayar 440 juta, Anda bayar tinggal 1 miliar dikalikan 22% kan sama dengan 220 juta. Ya. 220 juta, maka akan ada kelebihan bayar. Jadi Anda sudah nyicil tuh. Ya, 30 juta per bulan, tibanya di akhir tahun, hutang pajak atau pajak yang Anda bayar itu lebih kecil daripada cicilan Anda. Oke? Maka akan terjadi namanya lebih bayar pajak. Nah, lebih bayar pajak ini guys yang akan menimbulkan potensi Anda untuk diperiksa pajak. Jadi pajak itu seharusnya tidak ada masalah. Kalau Anda misalnya kondisinya omsetnya Anda turun, profitnya Anda turun, pajak itu anyway nggak apa-apa. Anda boleh saja, oh ya sudah, profitnya turun ya sudah nggak apa-apa ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah apa? Bukan nggak apa-apanya. Ya nggak apa-apa, tapi mereka harus membuktikan bahwa Anda benar-benar turun. Ya karena Anda waktu lebih bayar itu Anda akan diminta untuk restitusi. Ya bahasa kerennya restitusi itu adalah Anda diminta untuk balik uangnya. Balik uangnya dikembalikan ke Anda. Jadi Anda nggak bisa, udah Pak saya relakan, nggak boleh. Di pajak itu begitu Anda kondisinya lebih bayar, Anda akan dikembalikan uangnya. Ya dan Anda wajib meminta pengembalian uangnya secara perpajakan. Ya. Nah ketika Anda minta balik guys, Anda akan diperiksa. Ya. Nah, ketika diperiksa, Anda butuh namanya laporan keuangan ya dan bukti-bukti pendukungnya. Jadi ini wajib hukumnya Anda punya itu. Ya. Nah, ketika Anda sudah turun 4,8 M ke bawah, maka yang Anda akan lihat tarifnya yang dari 4,8 M tadi, di atas 4,8 M ada tarif normal, itu tidak bisa lagi dirubah menjadi tarif UMKM. Jadi di tarif pajak itu tidak bisa namanya balik kucing, guys. Ya, tahu balik kucing ya? Balik kucing itu dari A ke B, B ke A, B ke A lagi itu tidak bisa. Ya, jadi dari A ke B, B ke A sudah tidak boleh. Jadi begitu Anda dari tarif UMKM, Anda pindah ke tarif normal, begitu omset Anda turun lagi di bawah 4,8 M, pajak tidak mengizinkan Anda untuk kembali ke tarif UMKM. Ya, jadi Anda tetap harus di tarif normal. Ya, bayar pajaknya mengikuti tarif normal. Oke? Tapi ada faktor berikutnya yang bisa Anda perhatikan, yaitu ada faktor terkait dengan PPN-nya. Ya, ini yang bisa Anda perhatikan. Kalau misalnya Anda di atas 4,8 M, mau tidak mau Anda harus terbitkan PPN 11%. Tapi bisa jadi itu memberatkan Anda atau juga tidak menguntungkan Anda ya, karena mungkin customer-nya juga sulit gitu ya, atau Anda nggak bisa mendapatkan PPN masukan gitu ya. Banyak faktor. Nah, ketika Anda punya omset di bawah 4,8 M, Anda coba cek dulu. Jadi jangan langsung gitu ya, jangan langsung. Anda mungkin boleh cek dulu. Oke, ternyata omset saya di bawah 4,8 M. Apa benar ya? Mungkin tahun ini saya mau berusaha dulu deh. Saya mau omsetnya bisa di atas 4,8 M lagi. Yuk, Anda berusaha. Ya, tahun ini Anda berusaha dulu. Jangan buru-buru. Usahakan dulu. Oh, ternyata sampai akhir tahun omsetnya ternyata cuma 4,5 misalnya ya. Ini berkayal gitu ya. Saya ceritakan berkayal ya. Tahun depan ya Anda berusaha lagi, guys. Oh ternyata 4M turun ya. Tahun depannya lagi berusaha lagi turun 3M ya. Kalau memang Anda sudah nggak ada harapan usahanya ya, nggak bisa dinaikin lagi omsetnya, ya udah Anda bisa mengajukan namanya pencabutan PKP ya. Jadi intinya ketika Anda ngomong di konsep PPN, kalau memang Anda omsetnya secara real seterusnya bakal di bawah 4,8 M, Anda ajukan saja kepada KPP, kepada kantor pajak untuk dicabut PKP-nya. Ya, pengukuhan pengusaha kena pajaknya dicabut supaya apa? Supaya Anda tidak perlu menerbitkan PPN
faktur PPN ya. Anda nggak perlu menerbitkan PPN kepada customer Anda dan Anda nggak peduli ya dapat PPN atau enggak terlalu bermasalah buat Anda ya. Tapi sekali lagi Anda perlu pikirkan matang-matang. Kenapa? Karena pencabutan itu juga perlu waktu. Anda harus diperiksa dulu, Anda harus dicek dulu apakah memang Anda layak dicabut dari BKP ya, dan bukti-bukti tertentu semuanya diserahkan baru Anda bisa dicabut ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga menjawab pertanyaan dari kakaknya dan juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang mungkin memiliki kasus yang serupa ya. Oke, sekian video yang saya buat. Semoga teman-teman happy dengan video ini. Yang bagi happy silahkan di like dan di share ya ke teman-temannya, dan di subscribe buat yang belum subscribe. Dan mungkin teman-teman yang juga pengen bertanya, saya persilakan boleh tanya di kolom komen di bawah ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga terberkati dengan konten ini dan semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkati dan selalu happy buat teman-teman. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.